Kembali lagi berjumpa dengan saya Andi Angkasa dalam Andi Angkasa Channel. Seperti biasa, channel ini membahas tentang sejarah, sastra, budaya, dan marga Tiongkok. Saya mengupas detail satu persatu dan saya membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya. Dukungan Anda semuanya sangat berarti buat saya. Saya doakan Anda semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih teman-teman. Hai, hari ini saya mau sharing marga Xu atau marga Ko. Saya mencontohkan seorang tokoh yang menulis buku cerita silatnya dan terkenal di era 1970 hingga 2000-an. Barangkali Anda pernah mendengar dan masih membaca buku cersilnya. Dia adalah Asmaraman Sukowati atau Ko Ping Ho. Lahir di Sragen, Jawa Tengah 17 Agustus 1926 dan meninggal 22 Juli 1994 pada umur 67 tahun. Dia adalah penulis cerita silat yang sangat populer di Indonesia. Ko Ping Ho dikenal luas karena kontribusinya bagi literatur fiksi silat Indonesia, khususnya yang bertemakan Tionghoa Indonesia yang tidak dapat diabaikan. Selama 30 tahun, dia menulis sedikitnya 120 judul cerita. Apakah Anda masih ingat cerita silat yang pernah Anda baca dan Anda sukai? Silakan ya tuliskan di kolom komen cersilnya yang pernah Anda baca dan sukai. Xu dengan aksara tradisional Xu dan aksara sederhana Xu. Hanyu Xu bunyi nada ketiga yang berarti mengizinkan atau berjanji. Sejarah marga Xu yang pertama menyatakan bahwa nama keluarga Xu atau marga Xu berasal dari negara feodal Xu di zaman Xu Chang pada masa dinasti Zhou. Sekarang dikenal dengan distrik Jian'an sekitar abad ke-11 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Kaisar Zhou Wang mengalahkan Kaisar Sang Zhou Wang dan mendirikan dinasti Zhou. Kaisar Zhou Wang kemudian membagikan sebagian wilayah menjadi negara-negara bagian kepada orang-orang yang berjasa kepadanya. Di antaranya adalah keturunan Shi Ye Bo Yi yang bernama Jiang Wenshu mendapat wilayah Xu. Karena Jiang Wenshu adalah kepala negara Xu, maka Jiang Wenshu kemudian dipanggil dengan sebutan Xu Wenshu. Negara Xu yang merupakan negara bagian dari dinasti Zhou pernah menjadi negara yang makmur dan kuat sehingga dijuluki negara Adipati Timur terkuat atau Dongzhu Hou Zhi. Tetapi pada zaman semi gugur dan zaman negara berperang atau Chun Qiu Zhanguo, negara Xu melemah dan sering diserang oleh negara tetangganya yang berkekuatan besar seperti negara Zheng dan negara Chu. Negara Xu yang berkekuatan kecil kemudian beberapa kali memindahkan wilayahnya untuk menghindari serangan dari kedua negara tersebut. Akhirnya negara Xu dihancurkan oleh negara Chu pada awal zaman negara berperang atau Zhanguo sekitar 481 sebelum Masehi. Saat itu, raja yang memimpin negara Xu adalah Xu Yuankong. Untuk memperingati negaranya, raja negara Xu kemudian memakai nama negaranya menjadi marga. Itulah asal-usul marga Ko yang berasal dari nama negaranya. Keluarganya kemudian menggunakan Xu sebagai marga. Banyak sejarawan yang beranggapan Shi Ye Bo Yi dan Xu You adalah orang yang sama. Sumber kedua menyatakan bahwa marga Xu sudah ada lebih awal atau sudah ada di zaman Kaisar Yao. Xu You atau Shi Ye Bo Yi adalah keturunan Kaisar Yan Di yang bermarga Jiang. Oleh karena itu, marga Xu merupakan marga yang berasal dari marga Jiang.
Oleh karena itu, Xuyo adalah merupakan leluhur dari marga Kho. Xuyo adalah tokoh masyarakat yang berbudi luhur. Kaisar Yao pernah berniat untuk menyerahkan tata kepemimpinannya kepada Xuyo, tetapi Xuyo menolak tawaran tersebut dan mencuci telinganya di tepi sungai dengan maksud tidak ingin mendengarkan kata-kata tersebut serta menyembunyi ke gunung Qisan. Xuyo juga pernah menjadi guru dari 3 kaisar, yaitu Kaisar Yao, Kaisar Sun, dan Kaisar Yu. Makam Xuyo berada di Gunung Qi, di Provinsi Henan, kota Xuchang. Tempat pemakaman Xuyo juga merupakan leluhur marga Kho ini sering dikunjungi oleh warga marga Kho dalam negeri maupun dari luar negeri dan seluruh penjuru dunia. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kesimpulan bahwa leluhur marga Kho Xu adalah Xuyo yang kemudian keturunan bernama Wen Shu mendapat negara bagian Adipati Xu dari Kaisar Zhou. Setelah negara Xu dihancurkan oleh negara Chu, rakyatnya memakai nama negara Xu sebagai marganya. Keturunan Xu menggunakan nama belakang dari leluhur mereka yang terkenal dan menetapkan Xu sebagai nama keluarga. Dalam sejarah Tiongkok, ia menjadi populer di kalangan cendekiawan dan Xuyo dianggap sebagai leluhur marga Kho. Marga Xu menempati urutan ke-20 dalam buku Bai Jia Xing. Sementara peringkat populasi adalah ke-28 di daftar nama peringkat pada tahun 2007 dengan populasi sekitar 8.894.000, terhitung sekitar 0,56% dari total populasi Tiongkok. Menurut data Biro Statistik Nasional pada tahun 2014, marga Xu berada di peringkat ke-26 dalam daftar nama keluarga. Penyebutan untuk marga Kho dalam berbagai bahasa atau dialek. Dalam bahasa Jepang, Xu menjadi Yurusu, Bakari atau Moto. Dalam bahasa Sino-Jepang sebagai Kyo atau Ko. Dalam bahasa Korea, Xu adalah Heo. Dalam bahasa Vietnam modern, karakter Xu diubah menjadi Hua. Kanton. Dalam bahasa Kanton, Xu disebut dengan Hui, Hoi, dan Hui. Sementara dalam romanisasi Yale dipanggil dengan Hoi. Dalam bahasa Hokkien disebut dengan Kho. Di Teochew sendiri diejak sebagai Ko. Di Fuzhou sebagai Hi. Banyak tokoh masyarakat di dunia yang bermarga Xu dengan latar belakang aktor, aktris, olahragawan, akademisi, pejabat, dan sebagainya. Namun di antaranya, aktor penyanyi yang mungkin Anda kenal adalah Andy Hui atau Xu Zian, dan mungkin juga pernah mendengar tokoh fiksi dengan lagu na 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 na. Ya, dia adalah Xu Xuan atau suami dari Bai Suzhen. Film fiksi yang melegenda seantero dunia, seantero raya, dan diputar berkali-kali dalam siaran televisi mancanegara dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Barangkali Anda pernah mengikuti siaran film Bai Suzhen tempo dulu. Dalam bahasa Indonesia, marga Xu biasanya dieja dengan Kho atau Kou atau Ku dan menjadi Kosasi, Komar, Kurnia, Kusnadi, Kholil, Kusumo, Komara, Kuswandi, Kodinata, Kolina, Koman, Koman, dan sebagainya. Silakan ditambahkan melalui kolom komen. Sementara organisasi marga Xu yang ada di Indonesia adalah Yayasan Marga Kho dan pengurus yang tersebar di daerah memiliki etnik Tionghoa. Demikianlah tentang marga Kho yang saya ketahui dari berbagai sumber. Jika ada hal yang kurang sempurna, mohon ditambahkan di kolom komen agar sama-sama mendapat pengetahuan bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Salam sehat selalu. Sobat Andi, apapun marga kita tetap bersaudara. Kita berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta.
Tuhan yang Maha Esa.